Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul Uang dalam Perspektif Islam. Nah, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan saudari Rismayanti sebagai pemateri kedua dan Heti Nurlela sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, bukan kapital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi Islam tidak jelas, istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Selanjutnya, ekonomi makro dengan uang. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, pertukaran, dan media simpanan. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan di luar dan dirham sebagai hakim penegak di antara seluruh harta, agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Yang kedua, uang sebagai media transaksi. Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara, maka perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Yang ketiga, uang sebagai media penyimpan nilai. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari emas, perak, logam. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dua dari barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Selanjutnya, perubahan fungsi uang. Yang pertama, uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang tanda atau kertas. Sampai uang kertas menjadi alat ukur yang dominan dan menjadi alat ukur yang utama dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rismayanti untuk melanjutkan pemaparan materi kami. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan uang dalam fungsi utilitas. Uang diakui hanya sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of exchange dan unit of account, tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain. Tidak perlu adanya double coincidence needs. Jadi dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita. Karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Kemudian, time value of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-1, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas hal ini keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Kemudian, economic value of time. Seperti yang sudah diuraikan dalam Islam, tidak dikenal adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam penentuan nisbah ini,
return of capital harus diperhitungkan, dan return on capital ini berbeda dengan return on money. Return on capital tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan di awal, dan untuk itu digunakan project return. Jika kemudian ternyata actual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal money of value. Uang sebagai flow concept. Uang adalah flow concept dan kapital adalah stock concept. Kalau perumpamaannya itu, semakin cepat perputaran uang akan semakin baik, seperti aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir itu disebut uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap maka disebut sebagai kapital. Wadah tempat mengendapnya itu adalah private good, sedangkan air adalah public good. Kemudian uang sebagai public good. Ciri dari public good adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, jalan raya, karena jalan raya dapat digunakan siapa saja tanpa terkecuali. Akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan akan lebih besar dalam pemanfaatan di jalan raya dibandingkan masyarakat yang tidak punya kendaraan. Begitupun dengan uang sebagai public good. Uang dimanfaatkan lebih bagi masyarakat yang kaya, bukan karena simpanan mereka di bank, melainkan aset mereka seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain, sehingga digunakan dalam sektor produksi yang akan menambah lebih banyak uang. Jadi semakin tinggi tingkat produksi, maka akan semakin besar kesempatan dalam memperoleh keuntungan dari public good atau uang tersebut. Selanjutnya, kerancauan konsep uang dalam pemikiran konvensional. Keynes menggabungkan capital good dan bonds menjadi non-monetary asset, sehingga terdapat 4 pasar dan 3 harga. Ketika Keynes menggabungkan capital goods and bonds menjadi satu nama baru, yaitu non-monetary asset, disitulah terjadi kekeliruan yang akhirnya membawa implikasi jauh ke belakang ke teori yang sampai sekarang. Gabungan capital goods dan bonds diwakilkan nilainya dengan interest. Dengan demikian, secara implisit, capital goods dan bonds dianggap perfect substitution. Beberapa pakar ekonom mulai dari Marshall Vigo, Keynes sampai Tobin Bowell semua berbicara tentang stok konsep dari money. Setelah itu, teori Fisher yang telah cukup lama ditinggalkan, yang kemudian ditanggapi oleh Friedman dalam Karim, memandang bahwa teori Fisher lebih canggih. Friedman tidak lagi berbicara tentang nominal interest rate, tetapi tentang differential interest rate antara di interest rate bond, interest rate money, expected inflation, dan lain-lain. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada moderator.